Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Mutmainatul Qalbi dari Prodi PGSD kelas R1B ingin memaparkan video mata kuliah pengantar pendidikan bab 5 dengan judul pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Ada poin A, yaitu pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Seperti yang diketahui, lingkungan pendidikan yang pertama dan yang paling utama adalah keluarga. Namun, meski makin bertambah usia seseorang, lingkungan pendidikan itu tidak hanya dalam keluarga, ada lingkungan pendidikan dari sekolah maupun masyarakat. Seperti yang diketahui, pendidikan utama atau yang paling Seperti yang diketahui, lingkungan pendidikan yang pertama dan yang paling utama adalah keluarga. Namun, meski makin bertambah usia seseorang, lingkungan pendidikan itu tidak hanya dalam keluarga, ada lingkungan pendidikan dari sekolah maupun masyarakat. Pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ada pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Yang pertama, ada pendidikan informal. Biasa adanya di lingkungan keluarga yang secara alamiah pendidikan itu diberikan kepada kedua orang tua kita ataupun keluarga kita. Lalu ada pendidikan formal. Pendidikan formal itu seperti sifatnya berjenjang dan berkesinambungan. Contohnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, lalu berjenjang selanjutnya sekolah menengah atas, dan yang terakhir ada perguruan tinggi. Itu adalah pendidikan informal. Terakhir ada pendidikan non formal, yaitu ada kelompok belajar, kelompok bermain, atau pendidikan anak. Itu adalah pendidikan non formal. Secara umum, fungsi dari lingkungan pendidikan itu adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, yaitu dalam fisik. Fisik itu lingkungan yang ada biotik dan abiotik. Lingkungan sekitar ada yang hidup dan ada yang mati. Lalu ada sekitar sosial. Contohnya, pendidikan itu bisa mengajarkan kita untuk bersosialisasi kepada sama manusia. Dan budaya, kita tuh hidup di Indonesia, pasti ada budaya atau adat istiadatnya yang di berbagai macam daerah itu berbeda-beda. Lalu utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang efisien dan efektif. Yang dimaksudkan berkembang efisien itu seperti apa? Berkembang efisien itu adalah sumber daya yang minimal namun dengan hasil yang maksimal. Contohnya di pendidikan Indonesia ini, fasilitasnya mungkin minimal tidak seperti yang di luar negeri, namun bisa menghasilkan suatu pembelajaran yang maksimal sehingga murid-murid pendidikan Indonesia ini dapat bisa memahami, ya, walaupun fasilitas tidak tersedia, tidak memadai. Dan efektif adalah artinya untuk mencapai tujuan dengan menggunakan waktu yang cepat dan tepat. Itu ada berkembang secara efektif. Lalu di poin B ada tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, kedua sekolah, yang ketiga ada masyarakat. Yang pertama ada keluarga.
Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda atau sedarah. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti atau nucleus family, ada ayah, ibu, dan anak. Faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan kerumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Dalam suatu lingkungan pendidikan, yang pertama itu keluarga. Karena apa? Anak atau pendidik yang pertama tumbuh itu di dalam sebuah keluarga. Otomatis guru pertama dari anak adalah ayah dan ibu atau orang tua kita. Itu yang pertama, lingkungan dari pendidikan. Anak diajarkan dari kecil, yang tadinya tidak bisa berjalan jadi bisa berjalan, tidak bisa berbicara jadi bisa berbicara, tidak bisa mengenal sekitar benda di rumahnya jadi bisa mengetahui. Itu karena diajari oleh lingkungan keluarga, ada ayah dan ibu, dan bisa kakak ataupun nenek kakek. Itu ya, yang penting lingkungan pendidikan yang pertama adalah keluarga. Ki Hajar Dewantara pun mengatakan bahwa kehidupan keluarga adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk pendidikan orang per orang atau per individual maupun dalam kehidupan sosial. Ya, seperti saya jelaskan barusan adalah karena dalam satu keluarga si anak tumbuh dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Otomatis bagaimana sifat moral, bagaimana sifat perilaku etika seseorang itu tergantung dengan orang tuanya atau keluarganya mengajarkan kepada si anak tersebut. Karena pendidikan di keluarga itu penting ya. Maka dari itu dalam satu keluarga harus hidup tingkat kemakmuran agar supaya si anak itu tumbuh kembang dengan sebaik-baiknya. Dengan dia masuk sekolah, masuk ke lingkungan lain, dia bisa menjadi anak yang baik karena yang dari keluarga yang baik juga. Fungsi dan peranan keluarga di samping pemerintah dan masyarakat dalam Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, akan tetapi keluarga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya, khususnya untuk pendidikan keluarga. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya perlu ditegaskan lagi bahwa di samping pendidikan keluarga itu, keluarga juga seyogianya sebaiknya ikut mendukung program-program lingkungan pendidikan lainnya seperti kelompok bermain, penitipan anak, sekolah, kursus, kelompok belajar, organisasi pemuda, atau di sekolah ada pramuka, pameran remaja, dan lain-lain sebagainya. Keikutsertaan keluarga itu dapat pada tahap perencanaan, pemantauan dalam pelaksanaan maupun dalam evaluasi dan pengembangan, dan dengan berbagai cara seperti adanya daya, dana, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya koordinasi dan keserasian antara ketiga pusat pendidikan itu. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah, suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Antara lain, yang pertama ada pengajaran yang mendidik. Dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan pembelajaran akan membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. Maksudnya di sini adalah dalam lingkungan sekolah, yang pertama itu adalah pengajaran yang mendidik, yaitu sebagai guru. Guru adalah orang tua kedua setelah yang di rumah
itu di sekolah, yaitu guru ya yang mengajarkan yang mengajarkan si anak atau siswa murid itu berbagai macam pelajaran maupun materi ataupun sifatnya juga ya. Itu guru itu penting pengajaran mendidik. Yang B, peningkatan dan pemantapan pelaksana program bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kalau disebut di sekolah itu ada BP, bimbingan penyuluhan di sekolah, agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen tapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Lalu ada C, pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau PSB yang mengelola bukan hanya bahan pustaka tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Yang D, ada peningkatan dan pemanfaatan program pengelolaan sekolah khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelola sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilais sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Demikianlah beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi sekolah sebagai salah satu pusat pendidikan. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya, yaitu dalam Wayan Ardana tahun 1986 modul 5/19, antara lain yang pertama, mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam bermasyarakat kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan orang lain. Orang lain kan berbeda-beda sifatnya, pastinya kita akan menyesuaikan dengan yang lainnya. Kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Ya pastinya masyarakat itu sangat luas cakupannya, bukan hanya sekitar rumah tetapi masih banyak sekitar daerah lain, itu termasuknya adalah masyarakat. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Dalam masyarakat tentunya kita bisa bersosialisasi dengan berbagai umur. Ada yang masih anak, remaja, dewasa juga pasti ada. Mungkin kebanyakan dalam masyarakat itu orang dewasa, karena orang dewasa yang lebih mengerti apa bagian-bagian dari kemasyarakatan. Lalu yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Maksudnya adalah memberikan anggota apa sih cara membebaskan diri itu dari pengaruh kekuasaan tuh gitu. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar mengetahui tentang lingkungan sekolah dan rumah saja, tetapi kita bisa mengetahui bagaimana sih lingkungan masyarakat itu kayak gimana gitu, cara membebaskan diri itu dari pengaruh-pengaruh yang lain, bukan hanya kekuasaan otoritas tapi ada pengaruh-pengaruh sosialisasi, budaya, politik, dan ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsinya memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak, yaitu itu fungsinya dalam masyarakat itu kita lebih banyak pengalamannya untuk mengadakan hubungan berdasarkan prinsip persamaan hak. Sama manusia itu kita pasti mempunyai hak ya, hak kewajiban itu ada, dan sama manusia itu haknya tuh sama dalam hak untuk hidup, hak untuk memberi pendapat, dan lain sebagainya. Lalu ada fungsi memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, atau pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku tertentu, dan lain-lain. Betul, dalam masyarakat itu kan luas, jadi pendidikan itu yang tidak bisa diberikan oleh keluarga ataupun sekolah, masyarakat itu akan memberikan pengetahuan semuanya dalam kita.
itu mengenai kebudayaan, mengenai jenis tingkah laku, musik, berpakaian, itu semuanya ada dalam masyarakat. Yang terakhir, fungsinya memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Betul, dalam masyarakat si anak itu mendapatkan pengalaman yang lebih banyak dari lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Masyarakat itu sehingga ia menjadi si anak itu menjadi orang yang lebih kompleks. Maksudnya dia lebih wawasannya lebih luas tentang kemasyarakatan, tentang sosialisasi sesama warga Indonesia. Pokoknya dalam fungsi-fungsi lingkungan pendidikan masyarakat itu lebih banyak ya dibanding dalam keluarga dan juga sekolah. Tapi tetap lingkungan pendidikan dalam keluarga itu nomor satu karena diajarkan oleh kedua orang tuanya. Lanjut yang ketiga, di lingkungan pendidikan itu ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan utility. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya, itu untuk meningkatkan dirinya. Program pendidikan bagi anak-anak, yakni yang pertama ada mengajarkan keyakinan satu praktek-praktek keagamaan dengan cara memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Jadi si anak didik itu dalam program pendidikan akan mengajarkan apa sih keyakinan dalam Tuhan itu kayak gimana, praktek keagamaan, apalagi dalam negara kita, negara Indonesia itu negara pluralisme, negara yang berbagai macam agama. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu. Itu akan memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan bagi mereka. Contohnya kita agamanya Islam, lalu kita mempunyai teman agamanya non-Islam, contohnya agama Kristen. Itu sangat menyenangkan. Bukan hanya kita bisa mengajarkan, kita bisa mengetahui saling sesama agama itu bagaimana, tetapi kita bisa mengajarkan apa sih toleransi itu, apa sih arti menghargai sesama manusia yang berbeda agama itu. Yang kedua, programnya ada mengajarkan kepada mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, setelah kita mengetahui keagamaan masing-masing kita juga diajarkan berbagai macam tingkah laku seperti tadi yang saya ucapkan, yaitu cara toleransi ataupun menghargai sesama agama sesuai keyakinan agama masing-masing ya. Yaitu otomatis dalam agama masing-masing ada tertentu, ada sifat-sifat tertentu, moralnya juga, tingkah lakunya berbeda, namun tujuannya sama, yaitu agar saling tentram, tidak saling pecah belah sama lain. Itu ya intinya mah tujuannya kesatuan ya. Selanjutnya memberikan modal-modal bagi perkembangan watak. Maksudnya adalah dalam pendidikan itu kita tuh punya modal bagi perkembangan watak kita, sifat kita yang tadinya awam, tidak tahu apa-apa, kita diajarkan berbagai macam hal,
kita diberitahu sifat-sifat otak yang baik seperti apa. Contohnya dalam sekolah kita diajarkan untuk rajin menabung, untuk rajin bersih-bersih, tidak membuang sampah sembarangan. Itu memberikan modal-modal bagi kita untuk ke masa depan kelak, agar kita menjadi manusia yang berbudi luhur, yang tidak semena-mena terhadap sesama manusia. Ada poin C, yaitu pengaruh timbal balik antara pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dari Bagan ada dalam buku dilukiskan bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama ada pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya, yang kedua pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, yang ketiga ada pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Dalam tiga ini maksudnya adalah yang pertama pembimbingan. Otomatis pendidikan itu yaitu membimbing anak dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Kita diajarkan budaya sesuai dari daerah masing-masing, tetapi ingat tidak boleh untuk saling menghina. Kita tuh sama saja. Terus pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, kita diajarkan segala ilmu pengetahuan dalam sekolah ya. Lalu ada pelatihan dalam upaya pemahaman keterampilan. Kita diajarkan bagaimana sih cara jual beli yang unik, yang jarang orang lakukan. Terus bagaimana sih cara membuat ini, bagaimana cara membuat ini. Itu banyak sekali pelatihannya, atau biasa kalau dalam sekolah itu namanya praktek ya. Bantuan yuridis tersebut ternyata bahwa kurikulum sekolah dasar utamanya mempunyai dua jenis muatan, yakni muatan nasional dan muatan lokal. Kita dalam sekolah dasar tuh ada muatan nasional, pelajaran-pelajaran yang umum. Lalu ada muatan lokal seperti ada bahasa Jawa atau bahasa Sunda, lalu ada karawitan, itu adalah muatan lokal. Muatan nasional kurikulum sekolah dasar ditetapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Sedangkan muatan lokal kurikulum sekolah dasar dapat berupa mata pelajaran tambahan dan atau penjabaran atau tambahan kajian dari mata pelajaran yang telah ada. Di samping isi kurikulum itu sendiri, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi baik kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum sekolah dasar lampiran Menteri Dikbud nomor 0412/U1987 dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dari muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Yang pertama, kelompoknya ada tujuan-tujuan segera dapat dicapai. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Lalu sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Lalu murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan sekitarnya. Lalu murid juga lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Itu adalah tujuan yang dicapai. Lalu ada yang kedua, tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya, yakni murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu murid juga menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Tujuan-tujuannya. Muatan lokal kurikulum sekolah dasar tersebut sebaiknya bagian diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan yang pertama GBPP yang berlaku.
GBPP itu apa? Garis besar program pembelajaran yang berlaku dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, sumber daya yang tersedia atau fasilitas yang tersedia. Yang ketiga, ada kekhasan lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, budaya, dan kebutuhan daerah. Yang keempat, mobilitas murid, yaitu dalam muatan lokal itu mobilitas murid itu diperlukan karena dalam biasanya pendidikan itu ditanyakan di mana murid itu alamat aslinya atau tanggal lahir tempat lahirnya di mana, karena penting sebagai mobilitas di pendidikan itu akan tercatat nantinya dalam pembuatan ijazah seperti itu atau nanti ujian. Lalu ada perkembangan dan kemampuan murid. Perkembangan kemampuan murid ini sangat diperhatikan karena walaupun muatan lokal itu dalam lokal saja, tetapi perkembangan kemampuan murid itu sangat diperlukan. Kita lihat ikut ekstrakurikuler, ada banyak tujuan-tujuannya, seperti kita jadi aktif dalam organisasi, lalu kita banyak banget pengalamannya, itu akan memberikan perkembangan kemampuan murid itu semakin pesat perkembangannya. Tidak hanya mengenal di lingkungan kelas, tetapi ekstrakurikuler juga dia bisa aktif seperti itu. Pendidikan akan mampu melaksanakan contoh fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pusat pendidikan itu diharapkan dapat menunaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Dalam 3 pusat pendidikan yang tadi saya jelaskan, yang pertama lingkungan pendidikan sekolah, yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat, itu tujuannya itu satu, yaitu membangun anak didik atau manusia Indonesia seutuhnya agar bisa membangun seluruh masyarakat Indonesia itu lebih generasi yang lebih maju ke depannya, seperti itu. Demikianlah pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat, semoga yang menonton bisa mengerti dan memahaminya. Sekali lagi terima kasih, saya Iin Mutmainatul Qalbi dari PGSD kelas R1 kelompok B undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.